Perkenalkan, saya Agung Zulhaki dengan NPM 240810801085. Saya di sini akan mempresentasikan kerja awal saya dari mata kuliah praktikum basis data dan penelusuran data SQL. Langsung saja lanjut ke tabel perpustakaan. Pada bagian ini saya menyimpan ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, dan NIP kepala, di mana ID perpus saya berikan primer key dan NIP kepala saya jadikan foreign key ke tabel struktur pegawai, di mana saya menambahkannya setelah saya menambah tabel struktur pegawai. Yang dimana output dari tabel perpustakaan yang ada di sampingnya. Yang di sini belum berhubungan dengan tabel struktur pegawai, NIP kepalanya. Lanjut, tabel struktur pegawai. Di sini saya membuat create tabel struktur pegawai yang berisi NIP, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan ID purpose. Di sini NIP saya jadikan primer key. Terus ID purpose saya hubungkan dengan tabel perpustakaan yang dimana disebut foreign key. Outputnya ada di samping kanan tabel struktur pegawai, yang dimana ID purpose, foreign key, dan NIP primer key. Lanjut, tabel buku. Pada tabel buku saya, saya menyimpan ISBN, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, dan ID purpose. Di mana ISBN saya jadikan primer key dan ID purpose saya hubungkan dengan tabel perpustakaan, yaitu saya jadikan foreign key dan outputnya ada di bawah tabel di bawah query create tabel buku. Lanjut, tabel mahasiswa. Pada tabel mahasiswa saya menyimpan data NIM, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat, ID purpose. Yang dimana NIM saya jadikan primer key dan ID purpose saya hubungkan pada tabel perpustakaan atau saya jadikan foreign key. Tabel pinjam. Lanjut ke tabel pinjam. Pada tabel ini hmm, saya menyimpan ID pinjam, ISBN, NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, di mana di sini saya ID pinjam saya jadikan primer key dan ISBN saya di mana ISBN saya hubungkan kepada ISBN saya hubungkan kepada tabel buku, di mana referensi yaitu foreign key, dan NIM saya hubungkan pada tabel mahasiswa dan yang dimana saya jadikan foreign key juga. Seperti output di samping ISBN foreign key terhadap tabel buku dan NIM uh, foreign key terhadap tabel mahasiswa. Lanjut, insert tabel perpustakaan. Saya menambahkan data ke tabel perpustakaan dengan ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, NIP kepala. Di sini saya jadikan NIP kepala 0. Kenapa 0? Karena saya belum tabel ke menambahkan data ke tabel struktur pegawai. Lanjut
insert tabel struktur pegawai. Di sini saya menambahkan 5 data ke tabel pegawai. Mana data itu variabelnya NIP, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, ID purpose. Terus insert tabel buku. Di sini saya menambahkan 5 data ke tabel buku dengan variabel ISBN, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, ID purpose. Lanjut, insert ke tabel mahasiswa. Ada tabel mahasiswa, saya menambahkan 5 data mahasiswa lengkap dengan name, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat mahasiswa, dan ID purpose. Terus ke insert tabel pinjam. Eh, Saya masukkan 5 data ke tabel pinjam untuk mencatat siapa yang meminjam buku. Di sini berisi ID pinjam, ISBN, NIM, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Dan outputnya ada di kanan. Lanjut ke update. Di sini saya menggunakan perintah update untuk mengubah data gaji pegawai. Ke gaji pegawai, saya memperbarui gaji pegawai dengan NIP 1987.001 menjadi 8 juta. Terus eh, perintah delete. Di sini saya menggunakan perintah delete. Saya mendelete dari tabel pinjam di mana NIM-nya tuh 005 dan di output dengan ID pinjam 00 dengan NIM 005 nggak ada lagi di output. Lanjut query select. Query select itu untuk menampilkan kolom tertentu. Di sini saya menampilkan nama mahasiswa, jurusan, dan nomor HP dari tabel mahasiswa. Maka yang akan muncul cuman kolom nama mahasiswa, jurusan, cuma sama nomor HP. Lanjut, query select menggunakan where. Sini saya menggunakan select menggunakan tabel buku dari tabel buku di mana penerbitnya tuh Erlangga. Jadi yang barisnya tuh ada yang penerbitnya tuh Erlangga, maka akan muncul dalam satu baris. Lanjut operator N. Di operator N saya menampilkan gaji eh, menampilkan dari tabel struktur pegawai di mana gajinya tuh lebih dari 5 juta dan jabatannya tuh kepala perpustakaan. Jadi gajinya tuh harus lebih dari 5 juta dan jabatannya tuh jadi apa? Jadi keduanya ini harus terpenuhi. Kalau salah satu yang tidak terpenuhi maka tidak akan terpanggil. Untuk operator OR, di operator OR saya menampilkan dari tabel struktur pegawai di mana jabatan keamanan dan atau or jabatan administrasi. Jadi yang jabatannya itu keamanan atau jabatan administrasi akan muncul di output. Lanjut operator not like. Operator not like yaitu operator yang tidak menampilkan apa yang kita mau, apa yang kita sebut. Di sini saya menampilkan dari tabel buku di mana judul buku not like dasar. Jadi yang
yang ada kata dasar tidak akan ditampilkan di output, kayak algoritma pemrograman, basis data, statistika. Lanjut operator between. Pada operator between saya menampilkan dari tabel pegawai di mana gaji antara between 4.800.000 dan 7.500.000. Jadi gaji yang lebih dari 4 juta atau kurang dari 7.500.000 yang ditampilkan. Kayak Nur, kayak yang di output, yang di tabel Nur gajinya 5.200.000, Niki 4.800.000 dan jadi 5 juta. Lanjut agregat. Ada agregat sum menampilkan total. Di sini saya menampilkan total denda alias total denda from dari tabel pinjam. Maka akan muncul yaitu 7.000. Lanjut agregat count. Count itu untuk menghitung jumlah. Di sini saya menghitung jumlah mahasiswa. Saya jadikan alias jumlah mahasiswa di mana saya mengambil dari tabel mahasiswa. Maka 5 hasilnya. Lanjut agregat average. Average untuk menghitung rata-rata. Di sini saya menghitung rata-rata gaji pegawai menggunakan average gaji alias rata gaji pegawai dari tabel struktur pegawai. Maka akan muncul rata-ratanya 5.540.000. Lanjut cross join. Di cross join saya menggabungkan semua kombinasi mahasiswa dan buku. Kemudian saya memfilter cuman yang dari jurusan statistika yang akan muncul. Maka di sini cuma muncul yang dari jurusan statistika yaitu Saiful dan Agung. Di sini maka yang dari lanjut group by. Di sini saya menggunakan group by untuk mengelompokkan pegawai berdasarkan jabatan dan menghitung jumlah pegawai di setiap jabatan. Lanjut order by. Order by saya gunakan untuk mengurutkan daftar buku berdasarkan judul buku. Sini saya nggak menampilkan ASC lagi atau ascending. Lanjut inner join. Inner join saya menggabungkan tabel pinjam mahasiswa dan buku. Join ini menampilkan transaksi lengkap yang menunjukkan siapa meminjam buku dan apa yang dipinjamnya. Lanjut full join. Pada full join, saya membuat full join dengan cara menggabungkan left join dengan right join menggunakan union. Left join mengambil semua pegawai meskipun tidak punya perpustakaan yang cocok. Sementara right join mengambil semua perpustakaan meskipun tidak memiliki pegawai. Seperti output di sini. Pada operator ini saya gunakan untuk membandingkan gaji pegawai dengan nilai denda yang ada pada tabel pinjam. Query ini mencari pegawai yang gajinya lebih besar dari salah satu nilai denda di tabel pinjam. Lanjut, Axis. Operator Axis saya gunakan untuk mengecek apakah seorang mahasiswa memiliki riwayat peminjaman. Query ini akan menampilkan mahasiswa yang pernah meminjam buku. Lanjut, View. Pada view, saya membuat view bernama view data peminjaman. View ini berisi gabungan data dari tabel pinjam, mahasiswa, dan buku dalam satu tampilan. Dengan view kita dapat mengakses data peminjaman lengkap tanpa harus menulis join berulang kali. Seperti outputnya ada di samping. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.